Oke guys, selamat datang di channel Mas Bor. Kebetulan ini Mas Bor lagi ada di sebuah hotel, tapi hotelnya konsepnya vintage ya. Jadi kita numpang syuting di sini sambil staycation di sini. Oh ya, Mas Bor, sebenarnya banyak yang Mas Bor belanja ya. Kebetulan Mas Bor ini banyak banget belanja, itu banyak banget, cuma tidak sampai terikot ke video lalu kita upload di YouTube karena Mas Bor juga sedang garap sebuah proyek YouTube yang jalan-jalan. Nah, kalian bisa saksikan YouTube jalan-jalan saya itu di sini, namanya Travelindo ya. Sekarang saya mau unboxing paket dari Eiger. Ini paketnya luar biasa, paket yang saya nantikan karena H-1 menjelang saya naik gunung. Ya gunungnya nggak terlalu tinggi ya, perahu gitu ya. Cuma ini kayak dak-dikduk gitu, karena saya pesannya itu hampir bertepatan saya mau naik gitu. Karena naiknya ini nggak bisa diundur lagi ya. Dan kebetulan barangnya alhamdulillah sampai tempat hotel saya menginap. Jadi sangat mepet banget gitu guys. Saya pikir ini nggak nyampe, saya udah sampai rental juga peralatannya ke dekat base camp. Jadi it's okay, nggak apa-apa DP-nya hangus, nggak apa-apa, yang penting saya pakai alat yang sudah saya inginkan gitu ya. Dan akhirnya datang sebelum saya naik ke gunung ya. Barangnya adalah Eiger. Nah, saya tunjukkan. Oke, inilah barang yang saya dapatkan. Ini ada 3, jadi kita unboxingnya satu-satu dulu ya. Mulai dari step pertama, kita unboxing dulu ya. Di sini nggak ada meja guys ya, jadi ya kita sebisanya aja, karena ya biasa Mas Bor itu selalu unboxing di tempat-tempat yang sebenarnya nggak proper lah ya, tapi it's okay, yang penting ada videonya. Jadi ini ada 3 paket ya guys. Paket pertama adalah jam tangan. Nah, ini yang simple-simple dulu, jam tangan. Ini adalah jam tangan yang sebetulnya ini saya sangat inginkan ya, karena warnanya tuh bagus, cakep. Lalu desainnya juga oke. Sebetulnya saya sudah punya sekitar 3 jam tangan Eiger, cuma dua-duanya tuh trouble-nya sama, pasti karetnya putus. Dan ini saya yakin karetnya juga putus. Nah, kejelekannya Eiger tuh rata-rata kelemahannya ada di situ, karet ya. Dan ketika kita mau cari karetnya atau beli karetnya itu susahnya luar biasa ya. Nggak ada yang menyediakan gitu, walaupun kita ke reparasi jam itu sama aja, jarang yang bisa menyediakan atau memperbaiki karet tersebut, karena memang beda banget karakternya ya. Lalu minusnya yang kedua, baret sih, baretnya tuh cepet banget. Jadi kaca di Eiger tuh cepet banget baretnya. Tapi casingnya ini oke banget ya, bisa dilihat ya guys ya, luar biasa ya, casingnya oke banget. Wih, mantep banget sih ini cakep banget ya, apalagi kita buka ya. Coba ya kita zoom dulu. Oke, udah oke ya. Nah, sekarang kita coba buka. Wah, masih baru ya guys ya. Nah, ini dia betapa cakepnya jam tangan ini guys ya, cakep banget guys. Ini termasuk jam yang saya inginkan dari lama ya. Saya udah punya sama ini berarti 3 Eiger. Soalnya jam tangan saya udah bagus ya, cuma ini kan bukan buat outdoor ya, jadi sayang kalau ini buat outdoor. Nah, kelemahannya biasanya ada di talinya. Nah, tapi biasanya Eiger tuh ngasih strap lagi gitu ya. Nah, harganya saya cantumkan di sini ya, di bawah ya, saya cantumkan. Nanti kalian klik link pembelanjaannya jadi situ. Dan ini karetnya ya seperti biasa, dia tidak terlalu tebal ya. Dan pasti udah anti air guys ya. Dan pasti udah anti air. Kita tinggalkan dulu jam mewah saya. Nah, menjadi jam tangan yang Eiger punya. Nah, ya ini enaknya adalah ringan,
ganteng, cakep warnanya. Nah, itulah kelebihannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke paketan yang kedua, yang lebih simple. Inilah trekking pole, karena kebetulan saya mau naik gunung, mau mendaki gunung, otomatis saya butuh trekking pole. Cuma saya lihat di beberapa video itu trekking pole-nya tuh tidak recommended. Jadi beberapa kali digunakan itu tidak ada suspensinya, atau mungkin dia cepat sekali rusak. Makanya saya pengen yang lebih awet, yaitu ada dua pilihan antara Naturhike atau Eiger. Tapi saya pilih Eiger. Harganya saya cantumkan di bawah, oke ya. Kita buka aja. Nah, ini termasuk ganteng ya. Trekking pole-nya tuh desainnya cakep menurut saya. Kualitasnya juga pasti oke ya. Oke ya. Nah, ini videonya. Nah, inilah trekking pole-nya. Oke. Pegangannya enak ya, kualitas ya. Kalau Eiger tuh bagusnya kualitas. Webbingnya juga oke ya. Terus di sini juga ada tambahan kain ya pasti ya. Cuma ini di sini lebih lembut, lebih dibuat tangan itu lebih nyaman daripada yang lainnya ya. Yang lainnya apa tuh mas? Ya pasti ya di bawah 100.000 itu pasti problem tuh. Tapi saya masih belum, jujur ya, saya tuh belum pernah pakai trekking pole. Kalau kalian tahu ya, saya tuh nggak pernah pakai trekking pole. Saya pelajari dulu guys. Nah, ini ternyata tinggal diputar gini terus dia panjang seperti ini. Nah, ini sudah ada ukurannya ya, sudah ada angkanya, kita mau sepanjang apa. Setelah itu kita lock, kita kunci. Kuncinya ke kanan. Nah, sampai bunyi baru kita pakai. Sebetulnya kalau ngomongin efisiensi sama murahnya, ada yang lebih murah yaitu dari Array. Ya, ini brand Array ini juga. Nah, trekking pole-nya tuh 150 sampai 180, tapi dia sudah ada lampunya. Jadi trekking pole plus lampunya. Jadi sudah ada penerangannya, itu bagus sih menurut saya. Cuma dia kayak kampak gitu jatuhnya. Ya senengan sih ya, selera sih. Kalau saya mending better yang Eiger ini, simple aja sih. Kalau untuk beratnya, saya rasa ya so-so lah sama dengan trekking pole lainnya. Tapi kalau menurutku, aku pernah pegang Naturhike tuh lebih ringan lagi sih. Ya ini beratnya ya standar lah gitu ya. Ya recommended ya. Oke, berjalan dengan baik, mulus, no cacat. Ya berarti bisa kita pakai untuk mendaki ke perahu. Oke, barang terakhir yang paling kita tunggu. Nah, inilah barang terakhir yang kita tunggu ya, masih segel. Kita buka. Oke. Dan oke, inilah sepatu. Nah, ini adalah sepatu dari Eiger. Sebetulnya saya sudah punya sepatu untuk mendaki gunung, cuma brandnya Array juga. Kebetulan saya sudah punya Array itu banyak, topi, carrier, baju, dan lain banyak sekali Array. Cuma yang sepatu ini saya sayang banget karena dengan harga 600.000 saya ngerasa itu nggak nyaman di kaki saya, dan saya sampai ke Seleo pakai Array itu saya heran juga. Padahal ukurannya 43, kaki saya padahal 42 harusnya. 43 tuh masih ngerasa kekecilan. Nah, mau nggak mau saya harus beli yang lebih proper lagi. Nah, kenapa saya bilang proper? Karena di sini onsole-nya tuh pakai namanya Vibram. Kalau orang mendaki pasti paham ya, bahwa brand ini tuh brand yang banyak diakui gitu ya. Cengkramannya di tanah itu sangat bagus. Lalu insole-nya juga dia sudah pakai Ortholite. Ya pastilah, Eiger rata-rata seperti itu. Dan itu sangat direkomendasikan sama beberapa pendaki yang ada. Nah, sekarang kita coba pakai. Desainnya oke ya, walaupun nggak terlalu mencolok, tapi yang penting kan kualitas sama kenyamanannya gitu ya.
Nah, sekarang kita coba pakai. Semoga cukup di kaki saya. Nah, kekecilan lagi, guys. Kenapa ya kekecilan lagi ya? 42 ini. Berarti harusnya 43, guys. Berarti ini nggak bisa saya pakai, guys. Ini kekecilan, guys. Tuh. Jempol saya nggak ini. Jempol saya nggak leluasa. Ganteng nih sepatunya. Cuma 43 nih harusnya. 42 kecil banget ya. Aku heran ya, kenapa ya? Saya biasa pakai 42 tuh pas-pas aja loh. Ini 42 kok ngerasa kekecilan gitu ya. Nyari 43 itu susah banget ya, guys, di Eiger tuh. Jujur ya. Saya sedih banget ya, guys. Oke, guys, kalau mau beli silahkan 1.200.000 saya lepas. Ukuran 42.